Ada kabar menarik apa dari dunia Marvel? Nah, jika kalian menanyakan pertanyaan tersebut, kalian berada di channel yang tepat karena kami sudah buatkan video khusus mengenai update terbaru dari berita Marvel. Selamat datang di channel Marvel Indo dalam konten Marvel Indo News, sebuah konten yang mengabarkan info menarik paling terbaru dari dunia Marvel. Dalam video ini, kami sudah mengumpulkan 5 berita menarik yang tidak boleh kalian lewatkan. Apa saja beritanya? Tapi sebelum masuk ke dalam video penjelasannya, seperti biasa buat kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian menjadi yang pertama tahu tiap kali kami memposting video terbaru. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Berita pertama, kita awali dengan serial Spider-Man Noir. Ya, seakan tidak puas dengan merilis film live action, film animasi, dan video game, Sony membulatkan tekadnya untuk merilis serial terbaru mereka yang berpusat pada karakter dari semesta Spider-Man. Diumumkan secara eksklusif melalui Variety, situs berita hiburan resmi yang sering mengabarkan seputar film Hollywood, Sony sedang mempersiapkan serial Spider-Man Noir yang akan rilis di layanan streaming Amazon Prime. Serial live action terbaru ini diketahui belum memiliki judul besarnya, tapi yang jelas kisahnya akan menceritakan seputar versi klasik dari sosok Spider-Man, karena latar yang dipilih akan berlokasikan di New York pada era tahun 1930-an. Dalam pengumuman tersebut, juga dijelaskan bahwa serial ini tidak akan terfokus pada Peter Parker dan akan berlangsung di alam semesta Spider-Man yang berbeda. Jika kita melihat ke dalam komik, Spider-Man Noir adalah versi alternatif dari Spider-Man yang eksis di Universe Earth 90214. Karakter ini dikisahkan tinggal di sebuah kota dengan kondisi yang dipenuhi mafia, koruptor, dan juga pemimpin-pemimpin yang kotor. Sampai pada suatu saat, dia menyaksikan paman Ben dibunuh secara sadis dan hal itu membuatnya sangat depresi. Peter kemudian digigit laba-laba misterius setelah dia memeriksa barang antik. Gigitan tersebut membuatnya memiliki kekuatan super khas dari Spider-Man yang kemudian dimanfaatkan untuk menegakkan keadilan. Beberapa kelebihan yang dimilikinya seperti kekuatan super, kecepatan, dan ketangkasan di atas manusia biasa. Dia juga memiliki indera laba-laba, mampu memproduksi jaring organik, bisa melekat pada permukaan yang padat, serta petarung jarak dekat yang ahli, dan yang paling menonjol adalah kemampuan menembaknya yang sangat akurat. Menarik jika mengetahui Sony berniat menghidupkannya ke dalam versi live action karena bisa dimanfaatkan untuk mengisahkan keanekaragaman varian Spider-Man yang bahkan belum diketahui sebelumnya. Kabar ini sekaligus menandai proyek spin-off kedua Sony karena sebelumnya mereka juga mengumumkan akan membuat serial live action dari karakter Silk. Silk sendiri adalah Spider-Man versi wanita yang memiliki nama asli Cindy Moon. Varian Spider-Man ini juga bisa mengeluarkan jaring secara langsung dari ujung jarinya. Ya, Silk diketahui mampu memproduksi jaring organik berwujud sutra dengan ketahanan yang sangat kuat dan semua itu diproduksi di dalam kelenjar yang berada di lengan bawahnya. Nah, jika Sony juga mengadaptasi tema multiverse, maka kedua serial ini bisa jadi berada di alam semesta yang berbeda dari Venom, film Spider-Man yang sudah dibuat oleh Sony sebelumnya, dan apalagi MCU. Jadi jangan berharap banyak dengan berpikir bahwa semua terkoneksi dan terhubung satu sama lain. Nah, apakah kalian tertarik untuk mengikuti serial Spider-Man Noir yang mengisahkan petualangan era 1930-an? Jika memang demikian, kalian harus sedikit bersabar karena serial ini paling cepat akan dirilis 2024 nanti, mengingat sampai saat ini proses syuting belum dimulai. Beralih dari Spider-Man Noir, selanjutnya ada kabar seputar Namor dan salah satu keunikannya. Siapa yang tidak kenal dengan Namor, karakter antihero yang bahkan rela melawan siapapun yang mengancam rakyat dan negaranya itu sangat mencuri perhatian setelah dimunculkan dalam film Black Panther Wakanda Forever. Kepribadian yang unik dengan kekuatan setara Hulk dan mampu berenang serta terbang membuatnya digemari banyak orang. Dan jangan lupakan satu fakta bahwa dia adalah seorang mutan, karakter baru kedua yang dikonfirmasi sebagai Homo superior setelah Kamala yang pertama kali diperkenalkan di MCU. Sebagai seorang mutan, Namor tentu memiliki banyak perbedaan dibandingkan dengan manusia pada umumnya. Dia bisa hidup di dua alam, kelebihan ini membuatnya bisa bernafas melalui udara maupun air tanpa menggunakan alat bantu berbeda dengan rakyat Talokan yang lainnya.
Tanaman khusus yang dikonsumsi ibunya semasa mengandung membuat Namor lebih sempurna dibandingkan dengan rakyat Talokan, sehingga membuatnya menjadi karakter yang spesial. Tidak hanya itu, mutasi yang dialaminya memberikan beberapa perubahan pada anggota tubuhnya. Ini seperti daun telinga yang meruncing, dan yang paling menonjol adalah sepasang sayap yang tumbuh pada masing-masing pergelangan kakinya. Meskipun kecil, sayap tersebut ternyata bisa dimanfaatkan untuk terbang dan melesat dengan sangat cepat. Dalam film kita bisa menyadari bahwa sayap tersebut ternyata cukup membantu Namor dalam beraksi dan menghindari serangan dari musuhnya. Dia bisa bergerak lincah di udara dan menghindari banyak serangan yang diarahkan kepadanya. Sayap tersebut juga membantu Namor dalam berenang dengan kecepatan yang mengerikan, membuatnya cepat sampai ke lokasi yang diinginkan. Menyadari sayap ini sangat menyusahkan, Shuri kemudian memutuskan untuk merusaknya pada pertempuran 1 lawan 1 di pesisir pantai. Namor yang kelelahan dan membutuhkan asupan air tentu memiliki stamina yang tidak semaksimal jika dia berada di wilayah berair. Oleh karena itu, hal ini memudahkan Shuri untuk mengalahkannya. Nah, setelah melihat kerusakan pada sayapnya, banyak penggemar yang kemudian merasa khawatir apakah sayap itu patah untuk selamanya dan membuat Namor menjadi lemah serta tidak secepat dahulu, atau sayap itu bisa tumbuh seperti sedia kala. Nah, menariknya, tim produser dari film Wakanda Forever sudah memberikan jawaban terkait pertanyaan tersebut. Aaron Tony, selaku koordinator pertarungan dalam film ini, mengatakan bahwa sayap Namor beruntungnya bisa tumbuh dan berkembang seperti sedia kala. Dia bahkan mengatakan bahwa cukup menarik bereksperimen dengan sayap Namor, dan adegan sayapnya yang dirusak bertujuan untuk memberikan kesan dramatis di mana salah satu kelebihan dari suatu karakter harus direnggut secara paksa darinya, membuat penonton merasa cemas dan menanyakan bagaimana nasib kelanjutannya. Sayap pada pergelangan kaki Namor sejatinya adalah adaptasi dari komik langsung yang sudah ada sejak tahun 1939 silam. Sebuah kelebihan yang sangat menguntungkan Namor dalam segi mobilitas dan menjadi pembeda dengan karakter Aquaman yang diciptakan 2 atau 3 tahun setelah Namor. Dengan kabar ini, kalian para penggemar Namor bisa bernafas lega mengingat karakternya yang masih mempertahankan ciri khas miliknya. Berharap saja ke depan Marvel masih memunculkan Namor mengingat sampai saat video ini dibuat, status kepemilikan lisensi dari Namor masih ada di tangan Universal Studios sama seperti dengan Hulk. Dan sesuai dengan perjanjian, Namor tidak bisa mendapatkan film atau serial solonya sendiri. Tapi siapa yang tahu dengan kejadian di masa depan nanti? Jika si Hulk saja bisa mendapatkan serialnya sendiri, kami yakin dengan kekuatan Disney, Namor bisa mendapatkan film atau serial solonya suatu saat nanti jika memang dibutuhkan. Nah, siapa di antara kalian yang mengidolakan Namor? Boleh absen di kolom komentar. Kabar selanjutnya datang dari 2 bintang besar yang akan meramaikan film Deadpool 3. Ya, siapa lagi kalau bukan Ryan Reynolds dan Hugh Jackman sebagai Deadpool dan juga Wolverine. Update terbaru dari film ketiga antihero kocak ini memperlihatkan 2 bintang tersebut yang sedang mengikuti sesi latihan kebugaran untuk mempersiapkan diri sebelum proses syuting dilakukan. Dalam sosial media pribadinya, Hugh Jackman terlihat berada di dalam tempat fitness dengan memamerkan otot tubuhnya yang sudah terbentuk. Dia melakukan ini semua untuk mempersiapkan comeback perdananya sebagai mutan bercakar adamantium setelah sebelumnya memilih pensiun tepat setelah film Logan beberapa tahun lalu. Dan kalian bisa lihat perbandingan foto dari September 2022 saat pertama kali dia memulai sesi latihan dengan foto yang dipublish bulan Februari ini. Terlihat perombakan besar pada lengannya dan penampakan ini sangat mengesankan mengingat usianya yang tidak lagi muda. Foto ini sekaligus menandakan bahwa Hugh Jackman sudah siap untuk menjadi Wolverine sekali lagi. Kembalinya Hugh Jackman sebagai Wolverine merupakan kabar yang sangat menyenangkan dan disambut dengan baik oleh para penggemar. Usaha dan rayuan yang selama ini dilakukan oleh Ryan Reynolds akhirnya berbuah manis dengan kembalinya pria berusia 45 tahun itu. Sekarang, 2 bintang tersebut sedang mempersiapkan diri mereka sebelum nantinya memulai syuting pada Mei 2023. Satu yang perlu kalian ketahui, skrip dalam film ini memiliki deskripsi sebagai naskah dengan kategori hardcore violence, alias bisa dikatakan sebagai kekerasan ekstrim. Jadi jangan khawatir film ini akan dibuat ramah keluarga, mengingat lisensinya yang sudah dibeli oleh Disney. Film Deadpool akan memiliki tingkat kekerasan yang sama dengan 2 film sebelumnya dan menampilkan adegan dewasa baik dalam perkelahian ekstrim maupun bahasa kasar yang dipakai. Mari kita doakan yang terbaik untuk film ini dan kalian harus sedikit bersabar karena sesuai dengan jadwal, jika tidak ada kemunduran, film Deadpool 3 akan tayang pada 8 November 2024. Kemudian kita beralih dengan berita seputar Fantastic Four.
Ya, film yang mengisahkan 4 sekawan yang terdampar di luar angkasa sampai mendapatkan kekuatan super setelah terkena paparan radiasi kosmik. Berdasarkan sumber yang kami dapatkan, film ini rencananya akan memulai sesi syuting pada awal tahun depan alias awal tahun 2024. Ini berarti masih ada waktu setahun untuk menentukan para pemeran dan menyelesaikan naskah yang akan dipakai dalam film ini. Bagi kalian yang mungkin belum tahu, Fantastic Four sudah menetapkan Matt Shakman, sutradara yang sempat mengerjakan serial WandaVision dan tayang di Disney+. Terpilihnya sutradara ini sekaligus menggantikan Jon Watts, pria di balik Spider-Man MCU yang semula dipilih untuk mengarahkan Fantastic Four versi Marvel Studios. Belum diketahui secara pasti kenapa Jon Watts memilih hengkang dari film Fantastic Four. Namun berdasarkan pengakuannya, dia sudah puas dengan mengarahkan 3 film superhero, yaitu Spider-Man yang dibintangi Tom Holland. 3 karya ini sangat memuaskan baginya, dan dia memilih untuk berhenti mengarahkan film superhero di masa yang akan datang. Oleh karena itu, Matt Shakman kemudian dipilih sebagai sutradara yang baru, dan tidak tanggung-tanggung, dia bahkan memilih keluar dari proyek film Star Trek demi mengerjakan film Fantastic Four ini. Menjadi sutradara film MCU adalah hal yang menarik dan menjadi sebuah kesempatan yang sayang untuk dilewatkan. Atas dasar itulah, Matt Shakman memilih untuk mengarahkan film ini. Wah, semoga hasil kerjanya bisa maksimal dan mampu menyukseskan film Fantastic Four yang dijadwalkan tayang pada 14 Februari 2025 nanti. Berita terakhir dalam video ini kita tutup dengan sinopsis Guardians of the Galaxy yang ternyata cukup menyedihkan. Bukan karena naskahnya yang buruk seperti film Blade yang bahkan harus ditulis ulang, melainkan ada satu karakter yang dikhawatirkan akan meninggal dalam film ketiga dari para pelindung galaksi ini. Ya, Rocket Raccoon dikisahkan akan tewas jika kita melihat ke dalam sinopsis resminya. Sinopsis tersebut mengatakan bahwa dalam film Guardians of the Galaxy Volume 3 akan mengisahkan grup pahlawan super favorit kita yang diceritakan tinggal di Nowhere. Namun tidak lama setelah itu, hidup mereka mulai berubah karena ingatan masa lalu dari Rocket yang cukup bergejolak. Peter Quill yang masih bersedih karena kehilangan Gamora harus mengumpulkan tim terdekatnya untuk menjalani misi berbahaya demi menyelamatkan nyawa Rocket. Di mana jika misi ini tidak berhasil diselesaikan, kemungkinan besar hal tersebut akan mengarah pada berakhirnya tim Guardians yang selama ini kita kenal. Dari deskripsi tersebut, kita bisa menyadari bahwa ada rasa kekhawatiran akan kehilangan sosok Rocket, salah satu member Guardians yang terkenal banyak bicara dan sarkastik itu. Nyawa Rocket yang terancam pasti berhubungan dengan super villain utama dalam film ini, yang mana adalah High Evolutionary, sosok yang seringkali melakukan percobaan genetik terhadap banyak spesies. Super villain satu ini tertarik untuk menciptakan makhluk hidup yang mengalami evolusi sehingga lebih kuat dan dominan daripada kondisi sebelumnya. Nah, yang masih menjadi pertanyaan adalah, apakah Rocket benar akan tewas dalam film ini atau dia memilih pensiun setelah misi selesai dan hidup bahagia bersama Lila, berang-berang wanita yang sempat dekat dengannya? Jawaban dari pertanyaan itu bisa kalian temukan pada 5 Mei nanti bertepatan dengan film ini tayang. Dan itulah 5 berita pilihan dari kami yang mungkin dapat menambah wawasan kalian seputar dunia Marvel. Dari daftar tersebut, mana berita yang paling menarik untuk kalian? Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar. Demikian video kita kali ini, silahkan klik tombol like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum. Marvel Indo out, sampai jumpa di video lainnya.